Gimana perasaannya dari ini? Ya, saya coba Mas ini lagi. Nanti kalau saya bilang jeruk berdiri, kalau apel duduk. Kalau jeruk apa tadi? Berdiri. Kalau apel duduk. Apel. Jeruk. 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 Apel. Apel. Jeruk. Jeruk. Sudah ya, kembali ke pelajaran lagi ya. Kemarin kan sudah mempelajari vektor ya. Vektor itu terdiri dari fungsinya apa aja vektor? Nilai, arah, ya, arah dan besar. Kalau skala itu hanya besar saja. Nah, vektor itu fungsinya apa aja? Yang pertama ada pangkal atau titik awalnya, kemudian ujung itu harus ada pak. Nah, kemarin yang sering terlewat itu panahnya, cuma dari saat itu namanya bukan vektor. Dan panjangnya itu sama aja besarnya. Kalau F2 itu mempunyai suku X dan Y. Kalau yang F3 itu sama Z. Z itu berarti ke atas dan ke bawah. Materi hari ini itu kalian harus bisa menentukan hasil kali skala dua vektor dengan benar. Kemudian yang kedua itu menentukan besar sudut antara dua vektor menggunakan konsep hasil kali skala. Seperti kegiatan hari ini, yang pertama diskusi ya, terus presentasi dan asesmen. Bagaimana cara menentukan mengapa dua vektor itu arahnya berbeda? Dengan arah yang berbeda itu dapat menghasilkan nilai skala yang berbeda pula. Kenapa? Nanti dijawab di materi ini. Terus yang kedua itu bagaimana cara menentukan besar sudut antara dua vektor ya. Dua vektor itu bisa membentuk sudut. Bagaimana cara menentukannya? Silakan kalian berkumpul kelompoknya ya, 4 seperti yang kemarin.
Tolongin ambilin HP dek Limina. Nih, yes, silakan pemasarannya di dia pasti bingung pilih sudah silakan maju. Oke, jadi pertama saya buka soalnya dulu. Jadi untuk rumusnya vektor P kali vektor Q sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Jadi dimasukkan ya teman-teman, X1 dimasukkan 4, Y2 dimasukkan 5. Jadi langsung ada 4 kali 5 berapa? 6 kali 1 berapa? 20 tambah 6 berapa? Yuk lanjut yang kedua, vektor P. Jadi untuk rumusnya adalah akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, jadi udah dimasukin kan, X-nya dimasukin 4 kuadrat dan Y dimasukin 6 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 6 kuadrat berapa? 15 tambah 36 berapa? 15. Selesai. Kita cari. Apa vektor? Ayo vektor Q. Untuk rumusnya adalah akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Langsung dimasukkan 5 kuadrat dan 1 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 1 kuadrat?
bahwa vektor P kali vektor I itu sama dengan jadi caranya biar seru. Ya kita suara lebih gede pula. Kita kan mau cari besar-besarnya. Kita ambil dari rumus dulunya, langsung 26 sama dengan akar 52 kali akar 26 cos theta. Ini diambil dari apa ya? Perhitungan sebelumnya ya. Terus langsung dilanjutin aja. 26 sama dengan akar 22 dari sini. Gitu. Terus kita pecah teman-teman biar gampang ya. Jadi akar 26 kali 2 dikali 26 kali 26 akar 2 cos theta. Nah, setelah itu kita dapat 26 sama dengan 26 akar 2 cos theta. Kita mau cari cos theta-nya kan teman-teman. Jadi kita pindah 26 akar 2-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi 26 bagi 26 akar 2 sama dengan cos theta. Nah, aduh. Cos theta sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 kan 2. Nah ini kita ambil dari rasionalisasi ya, karena akarnya ada di bawah. Jadi ini kita kali akar 2 per akar 2. Jadi itu lebih sedikit 1 kali akar 2 kan akar 2 per akar 2 kali akar 2 jadi 1 per 2 akar 2. Terus ini udah untuk cari datanya tinggal ambil dari cos ya, inverse cos. Jadi beri aja deh teman-teman. Nah, benar, kalau gambarannya setengah akar 2 itu cosnya siapa gitu. Nah, cosnya 45. Dan 45 ya gitu. Dan 45 derajat itu termasuk substansi. Paham ya? Kita ditanyain nggak sampai sini guys? Paham semua apa nggak paham semua? Nah, bisa nih kita kasih kesempatan. Di sini. Oh, di sini. Oh, berarti. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah pertandingan belum ada pertandingan ini. Saya mohon maaf jika tidak berkesan kamu perbuatan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, tadi kan vektor V dari vektor titik P-nya kan sama, tapi yang berbeda I-nya kan. I-nya menggunakan ini 3 dan I2 kan. Kalau yang P itu kan sama tadi seperti yang di awal. Nah, misal titik I-nya diganti 3,2 itu hitung dulu. Kalau mau mencari sudut antara dua vektor itu rumusnya vektor P dikali vektor I sama dengan ini rumus mencari besar sudut antara dua vektor. Vektor P dikali vektor I sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor I dikali cos theta. Kalau tadi titiknya itu yang apa tadi ya, P dikali itu berapa tadi?
yang skalanya 26. Nah, jika hasilnya 26 itu membentuk sudut lancip. Kalau yang kedua ini tadi perkalian skalanya dihitung ya, ini dimasukkan ke dalam rumusnya. Cos θ-nya itu 0 dibagi 26. Kalau 0 dibagi 26 itu hasilnya 0. Inverse cos 0 dari yang memiliki nilai 0 itu berapa derajat? 90. Perkalian skalanya kalau hasilnya 0 itu kalau bentuk dari membentuk sudut siku. Yang ketiga itu menggunakan titiknya yang P kan sudah diganti, yang sama itu P ya. Kalau yang terakhir itu titiknya diganti 5,-7. Dihitung semua nanti cos inverse cosnya itu kan min 0,-35. Jadi harus menggunakan kalkulator. Kalau langsung sudut istimewa kan gampang ya, mudah diingat. Kalau yang ini angka yang jelek itu harus dihitung dengan menggunakan kalkulator. Kalau inverse cos min 0,35 itu berapa misalnya 110. Bisa dilihat dari perkalian vektor P dan I itu hasilnya berapa? Min 22 kan? Kalau min 22 ini membentuk sudut apa? Coba dilihat dibandingkan. Kalau yang pertama tadi hasil kali skalanya kalau hasilnya positif membentuk sudut lancip. Nah, sedangkan kalau perkalian dua vektornya sama dengan 0 itu membentuk sudut siku-siku. Kalau perkalian dua vektornya hasilnya negatif membentuk sudut pukul. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa nanti kalau perkalian skalanya lebih dari 0 itu lancip. Kalau sama dengan 0 itu siku. Kalau kurang dari 0 ini diapakan? Kalau dia KS dilihat itu, dia KS yang hasil kali skalar. Hasil kali skalar dua vektor halaman 113 yang bawah sendiri. Baiknya itu yang 114. Ini sudah dibaca ya? Dia
Kita tak rekam loh. Rekam loh. Mas Anji, coba jelasin dulu. Tinggal saya inti ya. Coba jelasin dulu. Ini asli baru tahu dari jadi ini kan panjang api. Panjang api kan A-nya itu A-nya 2,5 lalu B-nya itu minus 1,1 karena
Karena ini panjang ambil berarti seninya dari B ke A. B kurang A. Panjangnya 3. Min 3,4. Min 4. Terus panjang BC berarti dibalik hitungnya dari C ke B. 7,7 dikurangi min 1,1 isinya 8,6. Lalu dari jawaban ini dimasukin ini kan X1 kali X2 ditambah Y2 kali Y1. Y1 kali Y2 dimasukin min 3 kali 8 tambah min 4 kali 6 terus diper akar X1 kali tambah Y1 Y2 tambah Y2 ya kan, terus ini tambah sini, nah terus ini itu dapat jawaban ini.